Seorang guru di SMAN 1 Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh siswanya sendiri, MR, di ruangan bimbingan konseling. Guru yang menjadi korban pemukulan ini bernama Mauludin, yang juga merupakan wakil kepala sekolah di SMAN 1 Sinjai. Ironisnya, siswa tersebut memukul gurunya di hadapan orang tuanya yang merupakan seorang oknum anggota polisi. Pemukulan berawal saat siswa yang berinisial MR dipanggil menghadap ke ruangan bimbingan konseling lantaran siswa tersebut kerap bolos hingga pihak sekolah memanggil orang tuanya. Singkat cerita, pertemuan antara pihak sekolah dan orang tua siswa yang dihadiri oleh guru BK, wali kelas, orang tua siswa, dan siswa yang bersangkutan berakhir miris. Begitu korban Mauludin muncul, siswa yang bermasalah mencekik dan memukul korban di depan orang tuanya. Kepala Sekolah SMAN 1 Sinjai menyayangkan aksi pemukulan dan orang tua siswa yang tidak melerai. Pak Maul belum duduk, langsung dipegang lehernya, dicekik baru dihantam. Dilerai atau apa? Tidak ada pelerian, banyak saksi Pak. Tidak ada pelerian. Yang melerai itu justru bukan TU. Sementara itu, orang tua siswa Aibtu Rajamudin membantah jika dirinya tidak melerai saat anaknya memukul gurunya. Rajamudin mengatakan ia telah menyuruh anaknya meminta maaf pada gurunya. Saya sampaikan karena saya ada gurunya di situ. Nah, kau pergi minta maaf situ sama gurumu, sama wali kelasmu. Kau bikin malu saya di sini. Saya sampaikan. Oh, berarti tidak ada pembiaran ini? Tidak, untuk ini tidak ada pembiaran. Kini siswa tersebut sudah dikeluarkan dari sekolah, sementara sang guru Mauludin, korban pemukulan, belum bisa mengajar akibat insiden tersebut. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban bullying kakak kelasnya. Korban sempat mengalami pengeroyokan hingga alami patah di bagian rahang. AAI, pelajar kelas 10 SMK Negeri 1 Cikarang Barat ini hanya bisa terbaring lemas usai menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya. Korban mengalami patah di bagian rahang usai dianiaya oleh 13 orang kakak kelasnya. Kini korban telah menjalani tindakan operasi pemasangan pen hingga korban belum bisa beraktivitas. Dan sementara asupan makan hanya melalui selang. Aksi perundungan ini terjadi pada 2 September lalu. Korban dirundung oleh 13 orang kakak kelasnya di sebuah lapangan sekolah. Korban dianiaya hanya karena melanggar aturan yang dibuat oleh kakak seniornya. Dari 10 orang lapangan, mereka itu diposisikan tuh jongkok, terus kepalanya itu menghadap ke langit. Nah, di situ mereka dipukul itu dijongkokin, dua orang pukul itu kejejer. Jadi setiap satu orang itu pukul kurang lebih 8-10 kali. Nah, itu bergantian. Orang tua korban menyayangkan pihak sekolah tidak kooperatif seakan menutupi kejadian yang diderita anaknya. Orang tua korban sudah membuat laporan polisi dan berharap para pelaku segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi Madrasah Sanawiyah tewas tergantung di rumahnya di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Kanit PPA Polres Metro Jakarta Timur membantah remaja tersebut korban bullying. Warga Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur digegerkan dengan peristiwa tragis seorang siswi Madrasah Sanawiyah berusia 13 tahun yang meninggal di rumahnya. Peristiwa ini viral di media sosial dan diduga korban alami perundungan di sekolahnya. Menurut tetangga, korban dikenal baik dan pendiam. Kanit PPA Polres Metro Jakarta Timur, AKP Sri Yatmini, mengungkapkan bahwa dirinya sudah mendatangi sekolah korban untuk melakukan asesmen kepada para siswa-siswi dan juga guru-guru. Menurut AKP Sri, orang tua korban belum melapor ke polisi. Dirinya juga menyatakan remaja tersebut bukan korban bullying. Sementara tidak, memang itu dalam pengasuhan neneknya ya. Orang tuanya bekerja, orang tuanya masih
menuntut ilmu, sama ada yang di luar kota juga gitu. Lalu motif dia melakukan bunuh diri itu apa ya, Bu? Oh belum, nanti kami akan lakukan pendalaman kembali. Apa ada masalah asrama, Bu? Apa asmara, Bu? Belum mengarah ke situ. Infonya ada surat wasiat dari korban, Bu? Enggak, belum kami temukan. Enggak ada. Apakah sudah ada pemeriksaan saksi-saksi? Kenapa? Kami masih menunggu dari keluarga korban untuk melaporkan ke sini jika memang ada dugaan-dugaan bully ataupun ada kekerasan. Kasus ini kini masih terus diselidiki oleh pihak Polres Metro Jakarta Timur untuk mengetahui penyebab pasti korban meninggal dunia. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu muda di Lumajang, Jawa Timur terluka parah akibat dianiaya dengan senjata tajam oleh suaminya. Pelaku kesal karena korban menolak diajak rujuk setelah sebelumnya pisah ranjang selama 1 bulan. Seorang ibu muda berusia 22 tahun warga desa Purworejo, Lumajang, Jawa Timur terluka parah akibat luka senjata tajam di tubuhnya. Korban dianiaya suaminya, TM, di rumah mereka usai bertengkar hebat. Pelaku diduga kesal karena korban menolak ajakannya untuk rujuk setelah sebelumnya pisah ranjang selama 1 bulan. Pelaku yang emosi melukai korban dengan celurit di bagian tangan dan pundak. Tetangga yang mendengar jeritan korban langsung datang menolong korban. Korban dievakuasi ke rumah sakit sementara pelaku ditangkap polisi. Sendiri, apakah niat membunuh atau gimana? Oh ya, untuk hasil pemeriksaan bahwa belum ditemukan ada niat untuk membunuh, tapi kedatangan pelaku ke istrinya itu dalam rangka untuk mengajak rujuk kembali, karena tidak ada kesepakatan, terjadi cekcok dan terjadilah pembacokan itu. Atas perbuatannya, kini pelaku mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tukang ojek tewas ditembak orang tidak dikenal di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Dugaan sementara pelaku penembakan adalah anggota KKB. Jasad tukang ojek bernama Misto yang tewas ditembak orang tak dikenal berhasil dievakuasi dari Kampung Wundu, Puncak Jaya, Papua. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Mulia. Setiba di rumah sakit, jenazah korban langsung diperiksa. Hasilnya, korban dipastikan tewas akibat luka tembak di bagian leher. Usai diperiksa, jenazah korban langsung diterbangkan ke kampung halamannya di Probolinggo, Jawa Timur untuk dimakamkan. Dari lokasi ditemukannya jenazah, sejumlah barang telah diamankan, yaitu 1 unit motor, 1 unit handphone, uang tunai 1,7 juta rupiah, keris, hingga rompi ojek nomor 217. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga kuat korban tewas akibat ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Satgas Ops Damai Kartens bersama Polres Puncak Jaya melaksanakan evakuasi jenazah warga sipil atas nama Misto, korban penembakan oleh OTK dari Kampung Wundu, Distrik Dokome, menuju RSUD Mulia. Bahwa kasus ini dilakukan oleh KKB yang berafiliasi dengan kelompok yang menamakan dirinya TPNPB Kodap 28 Yambi, yang juga mengklaim bertanggung jawab di media sosial. Aparat gabungan tetap melakukan penyelidikan dan siaga untuk menjamin keamanan masyarakat Puncak Jaya. Hingga saat ini, aparat gabungan masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait peristiwa ini. Dari Jayapura, Papua, Freddy Boba, iNews melaporkan. Ya pemirsa, itu dia tadi ya kasus penembakannya Yasmin ya. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ratusan sopir truk tambang memblokade Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis malam. Keributan diduga dipicu peraturan jam operasional truk tambang yang merugikan para sopir truk.
Ratusan sopir truk tambang mengamuk hingga memblokade Jalan Raya Parung Panjang Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penutupan jalan ini disebabkan kemarahan sopir truk yang dilarang melintas dari Bogor ke Kabupaten Tangerang lantaran terbentur peraturan bupati. Untuk mengatasi hal ini, kedua bupati baik Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Tangerang rencananya akan melakukan dialog untuk menemui titik tengah aturan kedua daerah. Koordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi, yaitu dengan Pak Bupati dan Pak Kadisub sambil kita menunggu jawaban dari mereka. Kemungkinan besar akan ada pertemuan antara Bupati Bogor dan Bupati Tangerang, Kadisub Bogor dan Kadisub Tangerang untuk membahas aturan yang terjadi antara Kadisub Tangerang dan Kadisub Bogor. Dan harapan dari transportasi agar Tangerang menyesuaikan Kadisub Bogor. Kini para sopir truk dan ATTB melakukan musyawarah, namun tidak menemukan titik terakhir. Selain itu, akibat pemblokiran Jalan Raya Parung Panjang Tangerang menimbulkan kemacetan parah hingga 6 km. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, A News melaporkan.